yang menghancurkan Pancasila itulah peneliti-peneliti memfitnah daerah-daerah. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Bagi kita di Aceh ada 5 sumpah. Kita sangat toleran, sangat bersama, sangat menghargai orang lain. Lihat di belakang masjid raya, di kiri kanan masjid raya. Semua saudara-saudara kita sewaktu saudara kita tanah air yang berbeda agama dengan kita, orang-orang Tionghoa aman dan aman. Tidak pernah merasa mereka takut kepada orang Aceh. Malah orang Aceh menyuruh mereka membeli macam-macam. Coba kalau orang Aceh tidak toleran, semua membeli semua orang Aceh. Orang tidak itu berangkat. Kalau berangkat tidak bisa menjadi kopi-kopi ibadah Aceh. Tetapi kalau orang Aceh paling toleran dan agama juga tidak mengharamkan kita beli sama orang-orang non-Islam asal halal, maka orang tidak bisa tumbuh-tumbuh di ibadah Aceh menjadi orang-orang hebat. Coba lihat lagi usaha-usaha yang lain, mal-mal itu semua bukan orang Islam punya, tapi orang Islam mau membeli sama mereka. Itu menunjukkan orang Aceh paling toleran, paling toleran, memuliakan orang lain. Lihat hotel-hotel besar itu siapa punya, non-Islam semuanya, tapi orang Aceh memberi izin. Jadi tidak benar orang Aceh ini tidak toleran. Kenapa orang Aceh sangat toleran? Yang pertama perintah agamanya, perintah Allah dan Rasulnya. Karena kita diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah, maka kita memuliakan mereka. Mereka adalah kafir dini, atau disebut juga ahlul zimmah, kafir yang dinaungi oleh negara, bukan kafir harbi, bukan ahlul harbi yang memerangi kita. Kalau memerangi kita itu jangan kita yang Islam, orang lain juga membenci musuhnya, apalagi kita orang yang Islam. Kalau mereka memerangi kita, itu baru berlaku Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad Rasulullah dan orang-orang bersamanya sangat keras terhadap orang kafir. Kafir mana? Kafir sini. Kafir harbi. Kafir yang memerangi Rasulullah, yang memerangi Islam. Dan kita juga sudah menunjukkan dulu di zaman Belanda betapa kerasnya orang-orang Aceh mengusir penjajah. Itu karena perintah Allah. Tetapi kalau mereka ahlul zimmah, kafir zimmi atau matanya kafir dia, itu dilarang. Dilarang kita memerangi mereka, dilarang orang harta mereka, dilarang menyakiti mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi, orang kafir yang tidak memerangi. Karena agama, jadi kita melawan kita dan juga tidak pula mengusir kita. Jadi biar mereka itu menjadi di negeri kami. Tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini ayat Al-Quran. Tidak ada orang Aceh yang merampok harta orang non-Islam.
Kalau ada terjadi pembunuhan beberapa tahun lalu, jadi hukumnya sama, ditangkap, dipenjarakan, diadili. Tidak pernah hakim berpihak kepada orang yang boleh membunuh orang itu, tidak. Sangat dihargai karena Rasulullah juga bersabda. Nah, ini coba lihat kata Rasulullah, man ada binniyah fala asm wa man qasam qasamtuhu yawmal qiyamah. Barang siapa mengganggu kafir dini, maksudnya orang yang ini itu, maka saya jadi musuhnya. Rasulullah jadi musuh untuk orang yang mengganggu kafir dini. Dan barang siapa saya jadi musuhnya, maka saya akan memusuhinya di kiamat. Mati perlindungan Rasulullah kepada orang-orang zimmi ini. Kita baca satu lagi hadis, man ada zimmiyah maka